Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin amin. Pada tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil ini, kita akan bertemu lagi masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai, kita buka dulu pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, menjelaskan tentang konsep gerak. Yang kedua, menjelaskan tentang gerak lurus. Baiklah, kita langsung memasuki materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Konsep gerak pada benda. Gerak merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari suatu benda. Bergerak dapat dilakukan oleh benda hidup maupun mati, dari yang berukuran besar hingga kecil. Pernahkah kalian melihat semut-semut berjalan membawa makanan dari satu tempat ke tempat lain? Pernahkah juga kalian melihat erupsi gunung? Dari kawah tampak material-material terlempar ke angkasa, lalu jatuh kembali ke bumi. Dua contoh tersebut memberikan gambaran nyata bahwa aktivitas gerak terjadi pada semua benda. Gerak pada benda merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik acuan. Jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan tempat kedudukan berdasarkan daripada titik acuan. Nah, perubahan posisi tersebut menunjukkan adanya perubahan kedudukan benda terhadap titik yang digunakan untuk menentukan letak suatu benda. Tadi kita berbicara tentang titik acuan. Titik acuan itu apa? Titik acuan merupakan titik yang dilakukan pengamatan terhadap gerak. Nah, jadi titik acuan itu merupakan titik yang dilakukan pengamatan terhadap gerak, yang mana titik acuan ini digunakan sebagai dasar apakah benda tersebut bergerak atau tidak. Gerak benda itu ada gerak bersifat relatif, ada gerak benda bersifat semu. Nah, apa itu gerak benda bersifat relatif? Gerak suatu benda bersifat relatif artinya suatu benda bisa dikatakan bergerak jika posisi benda tersebut berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Contoh, kalian dapat amati saat kalian naik motor atau di dalam mobil yang sedang bergerak. Terhadap motor atau mobil yang kalian kendarai,
kalian dikatakan tidak bergerak. Tetapi terhadap pohon-pohon dan rumah-rumah di pinggir jalan, kalian dikatakan bergerak. Nah, inilah yang dikatakan sebagai gerak suatu benda bersifat relatif. Artinya, benda bisa dikatakan bergerak jika posisi benda tersebut berubah terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, kemudian gerak suatu benda bersifat semu apabila dapat kalian amati ketika kalian naik motor atau mobil yang sedang bergerak sambil melihat keadaan di sekitar jalan yang kalian lewati. Pohon-pohon, bangunan-bangunan ataupun orang-orang yang kalian temui akan terlihat berlalu lalang mendekati dan menjauhi kalian. Namun orang-orang di pinggir jalan tersebut akan mengatakan bahwa kalianlah yang bergerak terhadap mereka. Fenomena inilah yang dinamakan gerak semu. Jadi yang dikatakan gerak suatu benda bersifat semu itu adalah gerak yang mana seolah-olah kita dikatakan bergerak, padahal kita tidak bergerak. Contoh, ketika kalian berjalan seolah-olah awan itu bergerak, padahal yang bergerak di situ adalah kalian. Awannya diam. Nah, inilah yang dikatakan sebagai gerak suatu benda bersifat semu. Gerak pada benda itu sepokoknya ada gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Contohnya, gerak motor di jalan lurus, gerak buah jatuh dari pohon, dan gerak jatuh ke lereng pada bidang miring. Gerak lurus itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan GLBB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBBB. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLBB. Apa itu gerak lurus beraturan atau GLBB? Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada suatu lintasan lurus sehingga benda tersebut menempuh jarak atau kecepatan yang sama dalam selang waktu yang tetap. Contohnya, jika dalam selang waktu 1 menit pertama benda menempuh jarak 50 meter, maka dalam selang 1 menit berikutnya benda tersebut juga menempuh jarak 50 meter. Nah, inilah yang dikatakan sebagai gerak lurus beraturan. Tapi pada kenyataannya sulit ditemukan benda yang bergerak lurus beraturan. Sebagai contoh, walaupun pada jalan lurus sebuah mobil tidak akan dapat menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang tetap. Ketika jalanan yang sepi, otomatis mobil itu berjalan dengan cepat. Tapi ketika jalanannya ramai, otomatis mobil berjalannya lambat, sehingga di sini dia tidak mengalami gerak lurus beraturan lagi karena ada cepat, adalah lambat. Nah, untuk lebih memahami lagi apa itu gerak lurus beraturan, alangkah baiknya kita harus mengetahui besaran-besaran yang terdapat pada gerak lurus beraturan GLBB. Nah, ya, ada jarak dan perpindahan. Nah, untuk memahami jarak dan perpindahan, perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut tampak seorang pemain bola basket
berlari sambil mendribel bola dari A ke B yang berjarak 15 meter, lalu ia berbalik menuju titik C yang berjarak 8 meter dari B. Berdasarkan gerak yang dilakukan pemain bola basket tersebut, dapat dijelaskan pengertian jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal acuan ke titik akhir. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan, ya. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, tidak mempunyai arah. Jadi jarak itu tidak memperhatikan arah, mau ke depan, mau ke belakang, mau ke kiri atau ke kanan, dia tidak memperhatikan. Yang ada di sini jarak adalah nilai. Misal pada gambar sebelumnya ada seorang pemain basket. Nah, di sini kita ingin menjelaskan tentang jarak tadi. Nah, misalnya jarak yang telah ditempuh pemain basket itu dilambangkan dengan S, maka untuk mencari jaraknya adalah S sama dengan jarak AB plus jarak BC. Kenapa jarak AB plus jarak BC? Karena tadi pemain bola basket berjalan mendribel bola tadi dari A ke B, ya. Nah, kemudian setelah berjalan mendribel bola dari A ke B, pemain basket tadi itu kembali lagi, ya. Nah, berbalik menuju titik C, kembali ke B. Nah, jarak AB-nya tadi adalah 15 meter. Nah, sedangkan jarak BC-nya tadi 8 meter. Nah, tinggal kita jumlahkan. 15 ditambah 8 dapatnya 23 meter. Nah, inilah yang dikatakan sebagai jarak. Jadi jarak tadi adalah panjang lintasan. Titik awalnya tadi dari A sampai titik akhirnya kembali lagi ke B. Nah, selanjutnya perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda atau sistem atau gabungan benda dengan memperhatikan arah perubahan letak benda atau sistem tersebut. Perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, jadi beda. Kalau jarak tadi adalah besaran skalar yang hanya memiliki nilai tetapi tidak mempunyai arah, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah tadi. Kalau jarak adalah panjang lintasan, kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan, ya. Nah, misalnya tadi perpindahan yang dilakukan pemain basket itu dilambangkan dengan X, maka kita mencari X sama dengan perpindahan dari A ke C. Nah, ketika melakukan perpindahan dari A ke C, pemain basket tadi berjalan dari A ke B, kemudian ya lalu berbalik menuju C, ya, dari B. Makanya ditulis BC. Karena di sini ada perubahan kedudukan, makanya dikurang. AB-nya tadi jarak dia mendribel bola dari A ke B tadi adalah 15 meter, sedangkan dia berbalik tadi menuju C ke B. Nah, BC itu adalah 8 meter. Jadi AB-nya 15 meter dikurang BC-nya 8 meter, jadinya 7 meter. Nah, inilah yang dikatakan perpindahan. Karena dia yang diperhatikan di sini adalah perubahan
kedudukan. Nah, perubahan kedudukannya yang hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir benda, itu yang dikatakan sebagai perpindahan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Yang ketiga, besaran yang terdapat pada gerak lurus beraturan itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut bergerak. Jadi kecepatan itu perbandingan antara perpindahan ya terhadap waktu. Nah, yang mana kecepatan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan dilambangkan dengan huruf P. Nah, P sama dengan X per T. Apa itu X? X itu adalah perpindahan benda, satuannya meter. T, apa itu T? T itu adalah waktu tempuh, satuannya adalah sekon atau detik. Nah, V tadi adalah kecepatan. Jadi mencari kecepatan itu adalah V sama dengan X per T. Nah, sedangkan mencari perpindahan gimana? Nah, untuk mencari perpindahan tadi dilambangkan dengan huruf X. Nah, X sama dengan V dikali T. Nah, jadi untuk mencari perpindahan itu adalah X sama dengan V kali T. X tadi adalah perpindahan benda, V tadi adalah kecepatan, T itu tadi adalah waktu. Nah, kecepatan dan perpindahan sudah rumusnya. Selanjutnya adalah waktu. Untuk mencari waktu yang dilambangkan dengan T itu adalah T sama dengan X per V. Ya. Yang mana T tadi waktu, X tadi adalah perpindahan benda, V tadi adalah kecepatan. Nah, jadi mencari waktu itu adalah T sama dengan X per V. Agar lebih jelasnya tentang kecepatan, perhatikan contoh soal berikut. Seekor tikus mampu berlari sejauh 50 meter dalam waktu 1 menit 40 sekon. Agar dapat menangkap tikus tersebut, seekor kucing harus bisa berlari dengan kecepatan lebih dari titik-titik. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah kecepatan. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kita tulis dulu diketahui tadi. Nah, seekor tikus mampu berlari sejauh 50 meter. Ini menerangkan bahwa ini terjadi perpindahan. Nah, perpindahan tadi lambangnya apa? Perpindahan tadi lambangnya adalah X. Nah, X kita tulis di sini X sama dengan 50 meter. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Ada waktu. Nah, waktu tadi dilambangkan dengan huruf T. Ya, nah, berarti kita tulis di sini T sama dengan 1 menit 40 sekon. Nah, dari rumus yang tadi bahwa waktu itu satuannya sekon. Nah, sedangkan di sini ada 1 menit. Nah, 1 menit ini kita ubah dulu ke sekon, ke detik. Caranya gimana? Nah, perlu kalian ketahui bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, berarti 1 menit itu sama dengan 60. Tadi ada nilainya 40, tinggal kita jumlahkan. Ya, 60 ini punyanya menit tadi, 40 ini punya 40 tadi, tinggal kita jumlahkan. 60 ditambah 40 sekon jadinya 100 sekon.
sekon. Jadi waktu yang diperlukan oleh tikus tadi adalah 100 sekon. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang nggak diketahui? Tidak ada. Nah, setelah diketahui, selanjutnya adalah ditanyakan. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan di sini tadi adalah kecepatan seekor kucing untuk menangkap tikus tadi. Nah, kecepatan dilambangkan apa? Nah, kecepatan itu dilambangkan dengan huruf P tadi. Nah, setelah ditanyakan, selanjutnya adalah jawab. Nah, cara mencari kecepatan tadi apa rumusnya? Yaitu P sama dengan X per T. Nah, X dibagi T. Nah, tadi X, berapa nilai X tadi? Diketahui tadi X nilainya tadi adalah 50 meter. Nah, T tadi berapa nilainya? T tadi nilainya adalah 100 sekon. Nah, bagaimana cara membaginya? Di belakang 5 ini ada 1 nol, kita hilangkan. 100 ini juga nolnya ada 2, satunya kita hilangkan, sehingga sisanya 5 dan 10. Nah, tinggal kita bagikan. 5 dibagi 10 dapatnya 0,5. Karena biasanya kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut itu hasilnya 0. Nah, karena di belakang ada 5, jadinya 0,5 meter per sekon. Nah, ini tentang kecepatan. Nah, selanjutnya, besaran yang terdapat pada gerak lurus beraturan GLBB itu adalah temannya kecepatan, yaitu apa? Ada yang tahu? Yaitu adalah kelajuan. Nah, kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut bergerak. Inilah yang dikatakan sebagai kelajuan, yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Nah, sama kayak kecepatan tadi, kelajuan juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kelajuan itu dilambangkan juga dengan huruf P. Nah, untuk mencari kelajuan itu bisa kita tulis P sama dengan S per T. Ya. S-nya di sini apa? S itu menerangkan jarak yang ditempuh. Ya, satuannya meter. T ini apa? Waktu. Satuannya sekon. Nah, jadi untuk mencari kelajuan atau P, nah di sini P sama dengan S per T atau S dibagi T. Nah, mencari jarak gimana? Nah, untuk jarak tadi dilambangkan dengan S, itu adalah S sama dengan V kali T. S ini tadi jarak, V ini adalah kelajuan, T ini adalah waktu. Jadi mencari jarak itu adalah kelajuan dikali waktu. Nah, sedangkan mencari waktu gimana? Waktu tadi lambangnya T, T sama dengan S per V. Nah, mencari waktu itu adalah S dibagi P atau S per V. Nah, atau mencari waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Nah, biar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Dalam waktu 5 menit, seorang pelari mampu menempuh jarak 1800 meter. Berapakah kelajuan pelari tersebut? Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah kelajuan pelari tersebut? Nah, langkah kita yang pertama tadi adalah kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui tadi dalam waktu 5 menit. 5 menit tadi apa? Menerangkan apa? Waktu. Waktu tadi dilambangkan dengan huruf apa? T, ya.
Kita tulis di sini T sama dengan 50 menit. Nah, waktu tadi satuannya apa? Sekon. Nah, berarti harus kita ubah dulu menit ke sekon atau ke detik. Caranya gimana? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, tinggal kita kalikan ya. 5 dikali 60 jadinya berapa? Nah, 5 dikali 60 ya, dapatnya adalah 300 sekon ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Ada jarak. Nah, jarak tadi dilambangkan dengan huruf apa? S. Oh ya, jarak dilambangkan dengan huruf S. Kita tulis di sini S sama dengan nilainya berapa? 1800 meter. Nah, kita tulis di sini S sama dengan 1800 meter. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, kita tulis selanjutnya adalah ditanyakan. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah kelajuan. Kelajuan dilambangkan dengan huruf apa tadi? V. Ya, mencari kelajuan itu tadi caranya gimana? Nah, kita tulis jawab dulu. P sama dengan S per T atau S dibagi T. S tadi apa? S tadi adalah jarak. Nah, jaraknya berapa tadi? 1800 meter. Nah, kemudian T tadi apa? Waktu. Waktunya berapa? 300 sekon. Nah, ya. Sekarang tinggal kita bagi. Nah, jarak tadi nilainya 1800, sedangkan waktu nilainya 300. Nah, antara jarak dan waktu, nilai di belakangnya itu ada 02. Agar untuk mempermudah kita membaginya, angka 02 di belakang itu kita coret 18, 002 di belakangnya kita coret, sisanya 18. Kemudian 300, 002 di belakangnya kita coret juga, jadi sisanya 3. Nah, tinggal kita bagi. Berarti 18 dibagi 3 dapatnya 6 meter per sekon ya. Nah, jadi kelajuan pelari tersebut adalah sebesar 6 meter per sekon. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah besaran yang terdapat pada gerak lurus beraturan itu adalah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Nah, kalau kelajuan rata-rata apa? Kelajuan rata-rata itu adalah hasil bagi antara jarak lintasan total yang ditempuh benda dengan selang waktu total yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Nah, agar bisa memahami apa itu kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Persamaan rumus dari kecepatan rata-rata yaitu sebagai berikut. V garis di atas sama dengan delta X dibagi delta T. V garis di atas itu menerangkan kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon. Sedangkan delta X itu menerangkan perpindahan. Untuk mencari perpindahan itu dengan cara dikurang. Nah, kurangnya dari apa? Yaitu X akhir dikurang X awal atau X2 dikurang X1. Nanti perpindahan akhir dikurang dengan perpindahan awal. Nah, delta T itu menerangkan tentang perubahan
waktu. Nah, sama dengan perpindahan tadi, perubahan waktunya itu cara mencarinya dikurang apabila waktunya itu lebih dari satu. Kalau waktunya cuma satu berarti nggak usah dikurang. Nah, waktu akhir dikurang waktu awal, atau T2 dikurang T1. Nah, selanjutnya persamaan rumus dari kelajuan rata-rata. Pi garis di atas sama dengan sigma X dibagi sigma T. Nah, V garis di atas itu menerangkan kelajuan rata-rata, satuannya meter per sekon, sedangkan sigma S itu menerangkan jarak total. Nah, sedangkan sigma T itu menerangkan waktu total. Nah, jarak total dan waktu total ini berarti jarak dan waktunya lebih dari satu. Nah, agar lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Komang pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Selama 10 menit pertama, Komang menempuh jarak 1,6 km. Untuk menempuh jarak 2 km, sisanya Komang mengayuh sepedanya lebih cepat, sehingga dalam waktu 10 menit Komang telah sampai di sekolah. Nah, berapa kelajuan rata-rata sepeda Komang? Bagaimana cara menjawabnya? Seperti yang pernah Bapak jelaskan tadi, kita tulis dulu diketahui. Diketahui apa di situ? Waktunya lebih dari satu, berarti kita tulis dulu waktu pertama atau waktu awal, berarti T1 sama dengan waktu pertamanya, waktu awalnya berapa tadi? 10 menit. Nah, ingat waktu tadi satuannya sekon, berarti kita ubah dulu menit ke sekon atau menit ke detik, yang mana 1 menit tadi adalah 60 detik, berarti 10 dikali 60 dapatnya adalah 600 sekon. Nah, ini waktu pertama. Selanjutnya waktu keduanya berapa nilainya? Waktu kedua nilainya 10 menit juga. Nah, 10 menit juga. Nah, 10 menit ini kita ubah lagi ke sekon. Caranya sama tadi. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Makanya 10 dikali 60 dapatnya 600 sekon. Ada lagi nggak waktunya? Tidak ada. Kemudian apalagi yang diketahui? Jarak. Nah, jaraknya di sini juga ada dua, jarak awal dan jarak akhir. Nah, jarak awal kita tulis dengan S1 sama dengan 1,6 km. Nah, jarak tadi satuannya adalah meter. Nah, jadi 1,6 km ini, kilometer kita ubah ke meter. Masih ingat tangga konversi? Kilometer ke meter itu adalah turun. Nah, apabila turun berarti dikali. Nah, kalinya berapa? Kita lihat berapa tangga dia turun dari kilometer ke meter. Nah, kilometer ke meter itu melewati hektometer, dekameter, baru meter. Berarti ada 3 tangga dia turun. Tiap satu tangga itu nilainya 10 ya. Karena ada 3 berarti 1000. Nah, jadi 1,6 dikali 1000 meter dapatnya 1600 meter ya. Nah, kemudian jarak akhir. Nah, jarak akhirnya kita tulis S2 sama dengan 2 km. Nah, sama di sini nilainya 2 km, kita ubah dulu ke meter ya. Nah, kilometer ke meter tadi turun 3 tangga, berarti dikali 1000. 2 dikali 1000 dapatnya 2000 meter. Ada lagi nggak yang diketahui? Tidak ada. Nah, berarti di sini ditanyakan
Ditanyakannya apa di sini? Kelajuan rata-rata. Kita tulis. Mencari kelajuan rata-rata tadi rumusnya apa? Ditanda garis di atas sama dengan sigma S dibagi sigma T. Nah, apabila sigma tadi menerangkan total. Kalau total berarti lebih dari 1. Apabila jaraknya cuma 1, berarti tidak menggunakan sigma. Nah, sigma S tadi adalah S1 ditambah S2. Nah, S1 nya tadi berapa? S1 nya adalah 1600 meter. Nah, ditambah S2. S2 nya berapa tadi? 2000 meter ya. Nah, 1600 ditambah 2000 meter dapatnya 3600 meter. Nah, kemudian sigma T nya tadi ada T1 ada T2, yaitu T awal dan T akhir. Kita jumlahkan juga tadi totalnya. Nah, T1 itu nilainya 600, T2 itu nilainya juga 600. Kita jumlahkan 600 ditambah 600 sekon dapatnya 1200 sekon. Nah, total jarak dan total waktu sudah dapat. Total jarak itu 3600 meter, total waktu itu 1200 sekon. Tinggal kita bagi. Nah, karena di sini 0 di belakang angka 36 dengan 12 itu sama 20, kita coret aja untuk mempermudah membaginya ya. 02 di belakang 36 itu dicoret, kemudian 02 di belakang 12 kita coret, jadi hilang. Jadi sisanya 36 dan 12. Nah, tinggal kita bagi. 36 dibagi 12 dapatnya 3. 3 dikali 12 dapatnya 36 ya. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, jadi kelajuan rata-rata komang itu adalah 3 meter per sekon ya. Nah, selanjutnya adalah tadi pada gerak benda itu ada gerak lurus beraturan tadi terbagi menjadi 2, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Ya. Gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan sehingga percepatan benda bernilai tetap atau konstan. Jadi percepatannya itu tetap atau konstan ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan GLBB terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah gerak lurus berubah beraturan GLBB dipercepat. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, apa itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat? Gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak lurus dengan kecepatannya selalu berubah semakin cepat. Nah, itu yang dikatakan sebagai gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi kecepatannya selalu berubah semakin cepat semakin cepat. Nah, gerak lurus berubah beraturan dipercepat itu biasanya ditandai dengan nilai percepatannya positif plus ya. Contoh gerak lurus berubah beraturan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti jatuhnya buah kelapa dari pohonnya. Nah, ketika buah kelapa jatuh dari pohon itu ya kecepatannya makin cepat sehingga dipercepat.
cepat. Nah, contoh selanjutnya apa? Mobil mainan bergerak menuruni papan miring licin. Nah, ketika mobil mainan tadi bergerak menurun papan miring licin, itu dia makin cepat, ya. Nah, masih banyak contoh-contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita lihat maupun kita lakukan. Nah, yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah gerak lurus dengan kecepatan selalu berubah tapi semakin lambat. Nah, ini yang dikatakan sebagai gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat ditandai dengan nilai percepatannya negatif atau min. Nah, contoh, ya, contohnya di sini jatuhnya batu dilempar ke atas. Nah, jangan lihat jatuh batunya dilempar ke atas, tapi ketika kita melempar ke atas itu kita melawan yang namanya gravitasi bumi. Nah, ketika dilempar ke atas itu kecepatan diperlambat, ya. Nah, contoh selanjutnya apa? Pengendara sepeda melewati jalan menanjak tanpa mengayuh. Nah, ketika melewati jalan menanjak, otomatis kecepatan itu berkurang. Makanya ini yang dikatakan sebagai gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kemudian contoh-contoh lainnya dapat kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, maupun aktivitas yang kalian lakukan. Nah, berbicara tentang gerak lurus berubah beraturan tadi berkaitan dengan percepatan. Percepatan atau akselerasi itu dilambangkan dengan huruf A kecil. Apa itu percepatan? Percepatan itu didefinisikan sebagai penambahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Jadi suatu benda dikatakan bergerak dipercepat jika selama geraknya kelajuan benda bertambah. Sebaliknya, suatu benda dikatakan bergerak diperlambat jika selama geraknya kelajuan benda berkurang. Nah, percepatan di sini dapat dirumuskan juga sebagai berikut. Percepatan dilambangkan dengan huruf A tadi sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, mencari delta V-nya itu sama, ya, V akhir dikurang V awal. Nah, V akhirnya ini di sini dilambangkan dengan VT. Nah, sedangkan kelajuan awalnya dilambangkan dengan V0. Delta T sama. Apabila ada tanda delta itu berarti waktunya lebih dari 1, ya. Nah, delta T cara mencarinya adalah waktu akhir dikurang waktu awal. Waktu akhirnya dilambangkan dengan TT. Nah, sedangkan waktu awal dilambangkan dengan, ya, T0, ya. Nah, kemudian mencari kelajuan akhir PT dan kelajuan awal V0 untuk GLBB diperlambat itu adalah PT sama dengan V0 dikurang A dikali T. V0 sama dengan PT dikurang A dikali T. Nah, sedangkan untuk mencari kelajuan akhir PT dan kelajuan awal V0 untuk GLBB dipercepat itu adalah PT sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0 sama dengan PT ditambah A dikali T. Agar lebih pahamnya, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal berikut. Sebuah benda
sebuah sepeda motor dengan kelajuan 90 km per jam tiba-tiba memperlambat motornya hingga berhenti dalam waktu 5 detik atau 5 sekon. Nah, perlambatan sepeda motor sebesar titik-titik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perlambatannya. Langkahnya gimana? Kita tulis dulu. Diketahui kecepatan awalnya itu adalah V0 sama dengan 90 km per jam. Nah, untuk kelajuan tadi satuannya adalah meter per sekon. Untuk itu 90 km per jam ini kita ubah ke meter per sekon. Caranya gimana? Nah, seperti kalian ketahui tadi, kilometer ke meter itu dia turun. Nah, berarti kalau turun dikali turunnya berapa tangga tadi? 3 tangga. Dia melewati hektometer, dekameter, dan meter. Nah, turun 3 tangga, tiap satu tangga nilainya 10, berarti ada 3 tangga, berarti 1000. Berarti 90 dikali 1000 dapatnya adalah 90.000. Nah, jam ke sekon 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, berarti tinggal kita kalikan 60 dikali 60 dapatnya 3600 detik. Berarti 1 jam itu sama artinya dengan 3600 detik. Nah, sudah dapat, tinggal kita bagi 90.000 kilometer dibagi 3600 sekon ya. Tinggal dibagi 90.000 dibagi 3600 itu dapatnya 25. Karena sudah diubah satuannya, berarti kita tulis satuannya adalah meter per sekon. Nah, kemudian waktunya di sini adalah 5 detik. Berarti kita tulis T sama dengan 5S ya. Nah, kemudian apa di sini ditanyakan? Yang ditanyakannya apa tadi? Percepatannya. Nah, percepatan apa? Diperlambat. Nah, percepatan diperlambat ya. Jawab. Nah, mencari percepatan tadi adalah A sama dengan PT dikurang V0 per T. PT kecepatan akhirnya itu adalah 0 ya. Diingat, kecepatan akhirnya 0, sedangkan kecepatan awalnya 25 meter per sekon ya. Waktunya 5 sekon. Nah, tinggal kita kurang 0 dikurang 25 itu dapatnya negatif 25. Nah, kita tulis negatif 25 meter per sekon. Dan nilai waktunya masih tetap 5 sekon. Nah, kemudian tinggal kita bagi negatif 25 dibagi 5 itu dapatnya negatif 5 ya. Nah, kemudian sekonnya itu lambangnya ada 2, makanya ditulis meter per sekon kuadrat ya. Jadi percepatan diperlambat itu tadi biasanya nilainya negatif. Nah, tanda negatif menyatakan bahwa sepeda motor melakukan perlambatan sebesar negatif 5 meter per sekon kuadrat ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, sebuah mobil bergerak dengan percepatan 1,2 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Jika kelajuan akhir 20 meter per sekon,
kecepatan awal mobil berapa? Nah, ya, titik-titik meter per sekon. Nah, kita tulis diketahui dulu. Ya. Diketahuinya di sini adalah A sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. A tadi adalah percepatan. Waktunya T kita tulis 10 sekon. Kemudian kelajuan akhirnya dilambangkan dengan PT tadi. Kita tulis PT sama dengan 20 meter per sekon, karena satuannya sudah benar, berarti tidak bisa kita konversi, tidak bisa kita ubah. Nah, kemudian kita tulis ditanyakan. Nah, ditanyakannya di sini apa tadi? Kelajuan awal, ya, kelajuan awal daripada mobil tersebut. Kelajuan awal itu dilambangkan dengan P0, ya, P0. Nah, kita tulis jawab A sama dengan PT dikurang P0 per T. Karena yang dicari P0, kita tulis P0 sama dengan PT dikurang A dikali T, ya. Ya, P0 sama dengan PT nya berapa tadi nilainya? 20 meter per sekon. Kita tulis 20 meter per sekon dikurang A nilainya berapa tadi? Dalam kurung 1,2 meter per sekon kuadrat kurung tutup. Nah, dikali T. T tadi nilainya berapa? 10 sekon, ya. Nah, selanjutnya 20 sekon, ya, kita jumlahkan dulu 1,2 dikali dengan 10. 1,2 dikali 10 dapatnya 12 meter per sekon. Nah, sekarang baru kita kurang 20 meter per sekon dikurang 12 meter per sekon dapatnya 8 meter per sekon. Nah, jadi kelajuan awal mobil tersebut 8 meter per sekon. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Kita tutup materi pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.